Seorang pria yang dulu dikenal sebagai raja perang, kini memilih bersembunyi di balik setir mobil tua. Ia hidup sederhana, seakan ingin mengubur masa lalu berdarahnya. Namun, sebuah pertemuan dengan seorang gadis akan membuka kembali rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Siapa sebenarnya sosok sopir biasa itu? Dalam upaya meninggalkan masa lalunya sebagai raja perang, seorang pria menyamar sebagai sopir biasa dan berusaha menjalani kehidupan sederhana. Kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis yang awalnya membuatnya merasakan hangatnya dunia biasa. Namun, hubungan mereka segera retak akibat penolakan dan penghinaan yang menyakitkan. Di saat kehormatan dan harga dirinya terancam, identitasnya yang sebenarnya sebagai naga tersembunyi pun terungkap. Pertarungan besar di antara cinta, masa lalu, dan tanggung jawab tak bisa dihindari. Pada akhirnya, mereka menemukan arti sejati dari penerimaan, di mana cinta bukan lagi tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan keberanian untuk melihat hati di balik nama dan kuasa. Aku tidak pernah menyangka roda kehidupan bisa berputar secepat ini. Dulu, aku berdiri di tengah medan perang, dikelilingi suara dentuman, jeritan, dan bau mesiu yang menusuk dada. Orang-orang menyebutku Raja Perang, julukan yang lahir bukan dari takhta, melainkan dari darah dan ketakutan yang kutinggalkan di setiap langkah. Aku adalah penguasa di dunia yang keras, pria yang setiap perintahnya bisa menentukan hidup dan mati ribuan jiwa. Namun kini, aku hanyalah seorang sopir. Bukan lagi gemuruh pasukan yang mengikuti kemana aku pergi, melainkan deru mesin mobil tua yang setiap pagi harus kuperiksa oli dan air radiatornya. Tanganku yang dulu akrab dengan pedang dan senjata, kini lebih sering menggenggam setir yang dingin. Kadang aku tertawa sendiri, mengingat betapa ironisnya hidup ini. Kota tempatku tinggal sekarang sama sekali berbeda dengan arena peperangan yang pernah kujalani. Jalanan ramai, penuh kendaraan yang saling berebut ruang. Pedagang asongan berjalan menyusuri trotoar, anak-anak berlarian tanpa peduli teriknya matahari. Bangunan-bangunan menjulang tinggi, berdiri sombong seolah ingin menantang langit. Di balik keramaian itu, aku menemukan semacam kedamaian. Kedamaian yang dulu tak pernah kutahu bentuknya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyeduh kopi hitam tanpa gula, menatap jendela kecil kamar kosku yang hanya cukup untuk satu ranjang tipis dan meja kayu reyot. Dari sana aku bisa melihat jalan besar, tempat ratusan orang berlalu lalang menuju tujuan masing-masing. Ada sesuatu yang aneh tapi hangat, melihat orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Tidak ada strategi perang, tidak ada siasat politik. Hanya manusia-manusia sederhana yang berjuang demi hidupnya. Aku pun ingin menjadi salah satu dari mereka. Bukan raja, bukan pemimpin, hanya manusia biasa. Pekerjaan sebagai sopir ini bukan hanya sekadar penyamaran bagiku. Ini adalah pilihan. Setiap kali aku membawa penumpang, aku merasa seperti menyingkirkan satu demi satu lapisan dari masa laluku, membiarkan diriku hanyut dalam percakapan ringan, atau sekadar dalam kesunyian yang terisi oleh suara musik radio. Namun, jangan salah. Luka masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat malam datang dan kota mulai sunyi, aku masih bisa merasakan bayangan peperangan menghantui. Wajah-wajah mereka yang gugur, keputusan-keputusan yang kuambil tanpa sempat berpikir panjang. Semua menumpuk di dalam kepalaku, menghantam seperti ombak. Aku selalu bertanya pada diriku sendiri, apakah seorang raja boleh lari dari tahtanya? Apakah seorang pemimpin berhak memilih damai, sementara rakyatnya masih mengingatnya sebagai simbol kekuatan? Pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban. Hari itu, aku mendapat pesanan untuk mengantar seorang tamu dari bandara ke sebuah hotel tua di pusat kota. Mobilku sudah menunggu sejak pagi, dipoles seadanya agar tampak layak. Aku mengenakan kemeja sederhana, celana hitam kusam, dan sepatu yang sedikit usang. Penampilanku sama sekali tidak mencerminkan siapa aku sebenarnya. Itu justru yang kuinginkan. Ketika penumpang masuk, aku hanya tersenyum kecil sambil membuka pintu belakang. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi duduk tanpa banyak bicara. Dari matanya, aku tahu ia seorang pebisnis atau pejabat,
terbiasa memandang orang lain dari atas. Aku tidak keberatan. Aku hanya sopirnya. Perjalanan menuju hotel berlangsung tenang. Aku lebih banyak diam, hanya sesekali menanggapi pertanyaannya tentang kemacetan kota ini. Bagiku, menjadi sopir berarti belajar untuk tidak mencuri perhatian. Belajar menjadi bayangan, sesuatu yang dulu mustahil kulakukan sebagai seorang raja. Sesampainya di hotel, aku membantu membuka bagasi, menurunkan koper besar berwarna hitam. Pria itu hanya mengangguk sekilas, lalu berjalan masuk tanpa mengucapkan, "Terima kasih." Aku kembali tersenyum tipis. Beginilah hidup seorang sopir. Kau bukan siapa-siapa, dan itu justru membuatmu bebas. Aku duduk di kursi depan, menyalakan radio. Suara penyiar terdengar bersemangat, membicarakan acara musik malam ini. Dari balik kaca jendela, aku menatap lobi hotel yang ramai. Orang-orang keluar masuk, membawa cerita mereka masing-masing. Disitulah, untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Seorang gadis dengan gaun sederhana warna biru muda, rambut panjang terurai, dan mata yang memantulkan cahaya lampu hotel. Wajahnya bersih, senyumnya samar namun cukup untuk menarik perhatianku. Dia tampak berbeda dari tamu lain. Bukan karena penampilannya yang mewah, justru karena kesederhanaannya. Entah mengapa, aku tak bisa mengalihkan pandanganku. Aku segera menggeleng, menertawakan diriku sendiri. "Apa yang kau lakukan, ha?" Gumamku pelan. Aku bukan siapa-siapa, hanya sopir. Sementara dia, jelas bukan dari dunia yang sama denganku. Namun hatiku, yang selama ini beku oleh kenangan perang, bergetar lagi, seperti mesin tua yang tiba-tiba dinyalakan setelah sekian lama terdiam. Hari itu, aku belum tahu. Pertemuan singkat di depan hotel itu akan menjadi awal dari badai yang merobek kehidupanku sekali lagi. Badai yang akan menyingkap siapa aku sebenarnya. Bukan hanya seorang sopir, bukan sekadar pria yang lari dari masa lalu, melainkan naga yang selama ini bersembunyi di balik sayapnya sendiri. Hari itu terasa lebih lambat dari biasanya. Setelah menurunkan penumpang di hotel tua itu, aku tidak segera meninggalkan tempat. Ada sesuatu yang menahanku untuk tetap duduk di kursi sopir, menatap orang-orang berlalu lalang dari balik kaca jendela. Aku bukan tipe pria yang suka berlama-lama di satu tempat. Biasanya setelah menurunkan tamu, aku langsung mencari order berikutnya, atau sekadar beristirahat di warung kopi pinggir jalan. Namun kali ini, aku tidak bergerak. Seolah ada tarikan halus yang membuatku bertahan di situ. Dan benar saja, mataku kembali menangkap sosok gadis itu. Ia berdiri di dekat pintu masuk hotel, menatap layar ponselnya sambil menghela napas panjang. Dari gerakannya, aku bisa melihat ia sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Gaunnya sederhana, warna biru muda yang membuatnya tampak lebih segar dibandingkan gemerlap lampu hotel. Rambut panjangnya jatuh begitu saja di bahu, tak teratur tapi justru menambah kesan alami. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku sulit berpaling. Bukan hanya kecantikannya, melainkan aura ketulusan yang jarang kutemukan pada orang-orang kota ini. Aku mencoba menepis pikiran itu. "Apa kau lupa siapa dirimu sekarang?" Bisiku pada diri sendiri. Aku hanyalah sopir. Seorang pria biasa dengan mobil tua yang kadang mogok kalau dipaksa menanjak. Apa urusanku memperhatikan seorang gadis yang jelas bukan dari lingkaran hidupku, namun hatiku tidak mendengar logika itu. Entah dorongan apa yang membuatku keluar dari mobil, berjalan mendekat ke arah hotel. Aku berdiri agak jauh, berpura-pura merokok, meski korek api di sakuku bahkan kehabisan gas. "Maaf, apakah Anda tahu di mana ruang pertemuan Sakura?" Suaranya tiba-tiba terdengar. Aku menoleh cepat, dan mataku langsung bertemu dengan matanya. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Oh, ruang Sakura?" Aku berdeham, mencoba menutupi gugup yang tiba-tiba muncul. "Ya, saya tahu. Ada di lantai 2, belok kiri setelah keluar dari lift." Ia tersenyum tipis.
dan senyum itu bagai cahaya kecil yang menembus hatiku yang gelap. Terima kasih, Mas. Saya sempat bingung karena papan petunjuknya terlalu kecil. Aku hanya mengangguk, mencoba terlihat biasa saja. Padahal dalam hati, aku merasa seperti bocah remaja yang baru pertama kali diajak bicara oleh gadis pujaannya. Gadis itu berjalan masuk, langkahnya ringan tapi penuh percaya diri. Aku menatap punggungnya sampai menghilang di balik pintu. Dan saat itu juga, aku menyadari sesuatu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Hari berikutnya, aku kembali mendapat pesanan untuk menjemput tamu di hotel yang sama. Seolah takdir sengaja mengikatku pada tempat itu. Mobilku berhenti di depan lobi. Seperti biasa, aku turun, menunggu penumpang keluar. Tapi alih-alih tamu yang kutunggu, aku justru melihat sosok gadis itu lagi. Kali ini ia duduk di kursi tunggu, memeluk tas kecil di pangkuannya. Matanya kosong, seolah ada sesuatu yang membebaninya. Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku memberanikan diri mendekat. Permisi, kita pernah bertemu kemarin kan? Tanyaku hati-hati. Ia mengangkat kepala, lalu tersenyum samar. Oh iya, Mas yang kasih tahu ruang Sakura kan? Aku mengangguk. Ya, itu saya. Apa kabar? Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Lumayan. Hanya agak lelah. Menunggu orang yang bahkan belum pasti datang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi dari nada suaranya, aku bisa merasakan kekecewaan yang dalam. Seolah ada janji yang diingkari, atau harapan yang tak terpenuhi. Kalau begitu, mau saya antar jalan-jalan sebentar? Siapa tahu bisa menghilangkan penat, ucapku tanpa berpikir panjang. Begitu kata-kata itu keluar, aku menyesalinya. Siapa aku sampai berani menawarkan hal seperti itu? Aku hanya sopir yang bahkan belum tahu siapa dia sebenarnya. Namun yang mengejutkan, ia justru tersenyum kecil. Kenapa tidak? Saya juga bosan duduk di sini terus. Aku tercekat, tapi segera menyembunyikan keterkejutanku. Baiklah, kalau begitu silakan. Di dalam mobil suasana awalnya canggung. Aku memutar radio untuk memecah keheningan, dan suara musik lawas mengalun pelan. Ia menatap keluar jendela, sementara aku berusaha fokus menyetir. Nama saya Ayu, katanya tiba-tiba. Aku menoleh sekilas lalu tersenyum. Nama yang indah. Cukup panggil saya Duta. Ayu dan Duta. Ia mengulang pelan, seolah mencatatnya dalam hati. Mas Duta sudah lama jadi sopir? Pertanyaan itu membuatku sejenak terdiam. Aku tak mungkin menceritakan siapa diriku sebenarnya, maka aku hanya menjawab singkat. Ya, beberapa tahun terakhir. Pekerjaan ini sederhana, tapi cukup untuk hidup. Ia menatapku, matanya penuh rasa ingin tahu. Sederhana kadang lebih tenang ya. Tidak banyak beban. Aku tersenyum tipis. Kalau saja ia tahu, betapa dalam kalimat itu bagiku. Betapa aku memang lari dari beban besar yang dulu kupikul. Perjalanan itu berlanjut dengan percakapan ringan. Tentang musik, tentang makanan, bahkan tentang mimpi-mimpi kecil. Ayu ternyata punya selera humor yang halus, membuatku beberapa kali tertawa lepas. Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Namun, di balik tawa itu, aku bisa merasakan ada dinding yang ia bangun. Seperti seseorang yang pernah terluka, dan kini berhati-hati membuka diri. Di satu titik, ia menoleh padaku, lalu berkata pelan, Mas, jangan tersinggung ya. Tapi, bukankah agak aneh sopir menawarkan jalan-jalan kepada tamu? Pertanyaan itu seperti pisau tajam. Aku terdiam, lalu mencoba tersenyum untuk menutupi perasaan yang bergejolak. Ya, mungkin memang aneh, tapi kadang orang asing justru bisa jadi teman bicara terbaik. Ayu menatapku cukup lama sebelum akhirnya tersenyum lagi. Senyum yang kali ini lebih tulus. Mungkin Mas benar. Hari itu berakhir dengan kami berhenti di sebuah taman kota. Kami duduk di bangku kayu, menikmati angin sore. Tidak ada janji apa-apa, tidak ada harapan besar. Hanya dua orang asing yang saling berbagi waktu. Namun aku tahu, sesuatu telah berubah di dalam diriku.
Aku tidak lagi hanya sopir yang berusaha melupakan masa lalu. Kehadirannya mengingatkanku bahwa aku masih bisa merasakan, bahwa di balik semua luka, hatiku belum mati sepenuhnya. Dan aku pun sadar, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan menguji siapa aku sebenarnya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagiku. Biasanya, pekerjaanku sebagai sopir hanya sebatas mengantar dan menunggu, tanpa pernah menyentuh ruang pribadi penumpangku. Namun sejak pertemuanku dengan Ayu, ada sesuatu yang berubah. Entah bagaimana, ia sering muncul di sela-sela pekerjaanku. Kadang saat aku sedang menunggu di lobi hotel, ia tiba-tiba menyapa dengan senyumnya yang ramah. Kadang pula, ia sengaja meminta untuk kuantar ke suatu tempat, meski sebenarnya ia bisa saja naik taksi atau memesan mobil lain. Awalnya, aku mengira itu hanya kebetulan. Tapi semakin sering aku bersamanya, semakin aku merasa bahwa ada ruang kecil di hidupnya yang sengaja ia buka untukku. Dan aku bodoh karena mengizinkan diriku masuk terlalu dalam. Sore itu, aku kembali menunggu di depan hotel. Udara kota terasa panas, dan kemeja putihku sudah basah oleh keringat. Mobilku tidak punya pendingin ruangan yang mewah, hanya kipas angin kecil yang menempel di dashboard. Itu pun bunyinya kadang lebih keras daripada anginnya. Ketika pintu hotel terbuka, aku melihat Ayu melangkah keluar bersama 2 orang temannya. Mereka berpakaian rapi, membawa tas bermerek yang bahkan harganya mungkin lebih mahal daripada mobilku. Ayu tertawa kecil bersama mereka, tapi saat matanya menemukan diriku, ekspresinya berubah. Ia menyuruh teman-temannya berjalan duluan, lalu bergegas menghampiri. "Mas Duta, bisa antar saya ke rumah sebentar?" Tanyanya sambil menatapku hati-hati. Aku mengangguk. "Tentu, silakan naik." Di dalam mobil, suasana sempat hening. Aku bisa merasakan perubahan sikapnya. Tidak seperti biasanya. Tangannya menggenggam ponsel erat, sementara matanya menatap lurus ke depan. "Kau tampak berbeda hari ini," kataku pelan, mencoba mencairkan suasana. Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin karena temanku tadi, mereka kadang suka bertanya macam-macam. Aku menunggu ia melanjutkan. "Mas, jangan tersinggung ya," ucapnya ragu. "Tadi mereka bertanya kenapa aku sering terlihat bersama sopir hotel. Mereka bilang, aku harus hati-hati, jangan sampai orang salah paham." Kalimat itu seperti batu besar yang dijatuhkan ke dadaku. Aku berusaha menanggapinya dengan tenang. "Dan kau? Apa yang kau jawab?" Ayu menunduk sejenak sebelum berkata, "Lirih," aku bilang. "Mas Duta orang baik, tapi mereka tetap menertawakan." Katanya, "Buat apa buang waktu dengan sopir?" Aku terdiam. Kata-kata itu memang datang dari mulut orang lain, tapi entah mengapa terasa seperti belati yang menembus hatiku. Perjalanan menuju rumah Ayu terasa panjang, meski sebenarnya jaraknya hanya beberapa kilometer. Aku berusaha menahan diriku agar tidak menunjukkan perasaan yang bergejolak. Saat mobil berhenti di depan rumahnya, sebuah rumah sederhana namun terawat, dengan pagar besi hitam dan taman kecil di halaman, Ayu tidak langsung turun. Ia menoleh padaku, matanya penuh kebimbangan. "Mas, aku tidak ingin kau salah paham. Aku senang bisa bertemu denganmu. Tapi..." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Dunia kita berbeda." Aku mengernyit, menatapnya dengan serius. "Maksudmu?" Ia menghela napas panjang. "Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, selain seorang sopir yang baik hati. Tapi aku punya mimpi. Aku ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Ingin meraih banyak hal yang belum sempat kucapai. Aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang akan membuatku sulit melangkah." Aku merasakan kepalaku berdenyut. Kata-kata itu tidak kasar, tapi jujur, dan justru karena kejujurannya, rasanya lebih menyakitkan. "Jadi, bagimu aku hanya penghalang?" Tanyaku pelan. Ayu buru-buru menggeleng. "Bukan begitu, hanya saja aku takut. Aku tidak ingin orang lain menganggapku bodoh karena jatuh hati pada seseorang yang tidak jelas masa depannya. Kau mengerti, kan?" Aku tersenyum miris. "Ya,
Aku mengerti. Kau takut orang lain menertawakanmu. Kau takut statusku akan menodai citramu. Ia terdiam, tidak ada bantahan, dan itu sudah cukup bagiku untuk tahu bahwa dugaanku benar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Ayu terus terngiang di kepalaku. Dunia kita berbeda. Aku tidak ingin orang menertawakanku. Aku memandang langit-langit kamar, kosku yang penuh bercak lembab. Ruangan sempit itu mendadak terasa makin sesak. Aku merasa seperti kembali ke masa lalu. Masa ketika orang-orang memandangku dengan tatapan penuh penilaian, menimbang siapa aku dan apa yang bisa kulakukan untuk mereka. Ironis sekali. Dulu, mereka menunduk karena takut padaku. Sekarang, aku diremehkan hanya karena penampilan dan pekerjaanku. Aku ingin berteriak, ingin menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bahwa aku bukan sopir biasa, bahwa aku punya nama yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Namun aku menahan diri. Karena bukankah ini memang yang kuinginkan? Hidup sederhana, tanpa tahta, tanpa gelar. Tapi ternyata, kesederhanaan pun punya harga yang harus kubayar. Keesokan harinya, aku kembali bertemu dengan Ayu. Ia bersikap biasa saja, seolah percakapan semalam tidak pernah terjadi. Ia bahkan bercanda dan tertawa seperti biasanya. Namun di balik tawanya, aku bisa melihat bayangan ragu yang masih tertinggal. Dan itu cukup untuk membuatku sadar. Hubungan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku menatapnya lama, lalu berjanji dalam hati. Jika suatu hari tiba saatnya, aku akan menunjukkan pada Ayu siapa aku sebenarnya. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi agar ia tahu bahwa sopir yang ia anggap tak pantas ini adalah naga yang selama ini hanya menahan sayapnya agar tidak terbuka, dan ketika hari itu tiba, dunia yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menempel di jalan-jalan. Lampu-lampu kota berkilau, memantul di genangan air yang berserakan. Aku duduk di dalam mobil, memandang kosong ke arah jendela yang berembun. Radio menyala, tapi suara penyiar tak lebih dari gumaman samar yang tidak benar-benar kudengar. Pikiranku penuh dengan bayangan Ayu. Senyumannya, tawanya, dan juga kalimat yang terus menghantam kepalaku. Dunia, kita berbeda, Mas. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa itu hanya keraguannya sesaat. Bahwa mungkin, jika aku sabar, ia akan mengerti. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, perbedaan itu nyata, dan lambat laun akan berubah menjadi jurang. Sekitar pukul 8 malam, aku menerima pesan singkat darinya. Bisa jemput aku di kafe dekat taman kota. Ada yang ingin kubicarakan. Aku menatap layar ponsel cukup lama, sebelum akhirnya mengetik balasan singkat. Baik, aku segera ke sana. Perjalanan menuju kafe terasa berat. Aku tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Sesuatu yang mungkin tidak ingin kudengar, tapi harus kuhadapi. Mobilku berhenti di depan kafe kecil yang ramai oleh anak-anak muda. Dari balik kaca, aku melihat Ayu duduk di bangku dekat jendela, menatap gelas kopinya yang sudah setengah habis. Matanya kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Aku menarik napas panjang, lalu turun dari mobil. Ketika aku masuk, suara bel pintu kafe berdenting. Ayu menoleh, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak sama seperti biasanya, lebih datar, lebih berat. Aku duduk di hadapannya. Kau ingin bicara apa? Tanyaku pelan. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan mata yang penuh keraguan. Mas, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya lekat. Mulailah dari yang paling jujur. Ayu menggenggam kedua tangannya di atas meja, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa kita terlalu jauh berbeda. Aku senang menghabiskan waktu denganmu, tapi semakin lama aku sadar, aku tidak bisa melanjutkannya. Kata-kata itu menusuk seperti jarum, pelan tapi pasti menembus dadaku.
Apa karena aku sopir? Tanyaku, mencoba menahan getaran dalam suaraku. Ayu terdiam. Ia tidak langsung menjawab, dan keheningan itu justru lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Akhirnya ia berkata lirih, "Ya, mungkin itu salah satunya." Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang hampir meledak. Jadi, semua waktu yang kita habiskan tidak berarti apa-apa bagimu? Bukan begitu, Ayu buru-buru membalas. Aku menghargai semuanya. Tapi, aku tidak bisa membayangkan masa depanku dengan seseorang yang bahkan tidak jelas pekerjaannya. Aku tidak ingin hidup penuh kesulitan hanya karena aku salah memilih. Aku menunduk, menatap meja kayu di depanku. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghancurkan harga diriku. "Jadi menurutmu aku tidak layak?" Tanyaku lirih. Ayu menggigit bibirnya, lalu menatapku dengan mata yang basah. "Mas, kau orang baik, tapi baik saja tidak cukup. Aku tidak ingin orang tuaku kecewa. Aku tidak ingin teman-temanku menertawakan pilihan hidupku. Kau mengerti, kan?" Aku menutup mata sejenak, merasakan sesuatu dalam diriku retak. Seumur hidupku, aku selalu dihormati, ditakuti, bahkan dipuja. Tapi di hadapan seorang gadis yang bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya, aku diremehkan seperti debu jalanan, ironis. Sang Raja Perang ditolak karena dianggap tidak pantas. Aku berdiri dari kursi, mencoba menjaga wibawa yang tersisa. "Baiklah, kalau itu keputusanmu, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tulus. Itu saja." Ayu menunduk, air matanya jatuh ke permukaan meja. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya jujur pada perasaanku." Aku mengangguk pelan, lalu berbalik meninggalkan kafe. Udara malam langsung menyergapku ketika pintu kafe tertutup. Aku berjalan menuju mobil dengan langkah berat. Setiap detik terasa seperti menginjak bara api. Tanganku gemetar saat memegang setir. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menunjukkan pada dunia siapa aku sebenarnya. Tapi aku menahan semuanya. Aku menyalakan mesin mobil, lalu melaju tanpa tujuan. Jalanan basah berkilau oleh lampu jalan, namun pandanganku kabur. Di dalam kesunyian itu, aku berbicara pada diriku sendiri. "Lihatlah, Duta. Inilah harga dari hidup sederhana yang kau pilih. Kau ingin jadi manusia biasa, maka terimalah rasa sakit yang dirasakan manusia biasa. Ditolak, diremehkan, dianggap tidak pantas." Aku mengepalkan tangan di atas setir. Tapi di balik semua luka itu, ada api yang mulai menyala lagi. Api yang selama ini kupendam. Aku tahu satu hal. Suatu saat, dunia dan juga Ayu akan melihat siapa aku sebenarnya. Malam itu, penolakan Ayu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari kebangkitan naga yang selama ini tertidur. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke hotel tua itu untuk menjemput tamu tetap. Saat mobilku berhenti di depan lobi, aku melihat Ayu berdiri bersama beberapa temannya. Mereka tampak bercanda, tertawa keras, seolah dunia hanya milik mereka. Aku berusaha menunduk, tidak ingin bertemu pandang. Namun suara salah satu temannya cukup keras hingga sampai ke telingaku. "Itu kan sopir yang sering bareng kamu, Yu. Masih dekat sama dia?" Ayu terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. "Ah, itu hanya sopir biasa. Mana mungkin aku serius sama orang seperti dia." Tawa teman-temannya meledak, riuh dan menusuk telingaku. Aku terpaku di balik setir. Jantungku berdegup keras, bukan karena malu, tapi karena amarah yang mendidih. Kata-kata itu sederhana, tapi bagai bara yang dilempar langsung ke dadaku. Hanya sopir biasa. Padahal beberapa hari sebelumnya, kami duduk di taman, berbagi cerita dan tawa. Padahal ia tahu betapa tulus aku menemaninya. Namun kini, di depan orang lain, ia merendahkanku seakan aku tidak lebih dari debu di sepatunya. Aku mengepalkan tangan di atas setir. Rasanya ingin keluar dan menegurnya. Ingin menatap matanya dan berkata bahwa ia salah menilai. Bahwa aku bukan orang sembarangan. Tapi aku menahan diri. Bukan karena aku lemah,
melainkan karena aku tahu waktuku akan datang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Ayu terus menghantui kepalaku. Mana mungkin aku serius sama orang seperti dia? Aku duduk di kursi reyot kamarku, menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajahku terlihat letih, rambutku berantakan, mata penuh lingkar hitam. Bagi dunia, inilah wajah seorang sopir. Seseorang yang bisa diremehkan tanpa pikir panjang. Tapi di balik wajah itu, ada sosok lain. Sosok yang dulu membuat ribuan prajurit berlutut. Sosok yang disegani, ditakuti, bahkan dipuja. Aku menatap bayanganku sendiri dengan tatapan tajam. Apakah ini yang kau mau, Duta? Menjadi bayangan yang dipandang rendah? Sampai kapan kau akan menahan sayapmu? Dalam hening itu, aku bisa merasakan api lama mulai membara lagi. Api yang dulu selalu kubawa ke medan perang. Api yang kubenamkan dalam-dalam agar aku bisa hidup tenang. Tapi penghinaan Ayu menyalakan kembali api itu. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih awal ke hotel. Aku duduk di kursi tunggu, menyesap kopi pahit dari termos kecil yang kubawa. Aku tahu Ayu akan datang, dan aku ingin melihat bagaimana ia bersikap setelah apa yang kudengar kemarin. Benar saja, tak lama kemudian ia muncul. Kali ini tanpa teman, hanya sendiri. Ia terlihat kaget saat melihatku, lalu tersenyum kikuk. Mas Duta, sapanya pelan. Aku menatapnya dingin. Aku dengar kau bilang aku hanya sopir biasa. Wajahnya memucat. Mas, aku tidak perlu menjelaskan. Aku memotong cepat. Aku hanya ingin memastikan kau tahu. Kata-katamu itu sampai ke telingaku. Dan aku tidak akan melupakannya. Ayu menunduk, wajahnya merah menahan malu. Aku salah bicara. Aku tidak bermaksud begitu. Aku berdiri, mendekat hingga jarak. Kami hanya beberapa langkah. Kau bisa merendahkanku di depan teman-temanmu. Tapi ingat, Ayu, jangan pernah meremehkan orang yang kau tidak benar-benar kenal. Karena suatu hari nanti, kau akan menyesali kata-kata itu. Tatapannya gemetar, seolah ia baru menyadari ada sisi lain dalam diriku yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aku berbalik, meninggalkannya tanpa memberi kesempatan bicara lagi. Di perjalanan pulang, aku merasa dadaku sesak, antara marah, terluka, dan juga kecewa. Aku tahu, seharusnya aku tidak berharap banyak sejak awal. Aku tahu, menyamar sebagai sopir berarti aku harus siap dipandang rendah. Tapi tetap saja, mendengar langsung dari mulutnya membuatku merasa terhina, lebih dari apapun. Aku memukul setir keras-keras hingga telapak tanganku perih. Cukup sudah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga diriku lagi. Api dalam diriku kini benar-benar menyala. Api yang tidak bisa padam hanya dengan kata-kata manis atau senyum samar. Api yang menuntut pembuktian. Aku sadar, cepat atau lambat, aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan untuk membalas dendam pada Ayu, tapi untuk menjaga martabatku sendiri. Karena aku bukan sekadar sopir. Aku adalah raja perang. Aku adalah naga yang tersembunyi. Dan ketika naga bangkit, dunia akan tahu betapa salahnya mereka menilai. Hari itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar kasar, penuh ancaman. Kau sopir hotel itu kan? Kalau kau peduli dengan gadis yang sering bersamamu, sebaiknya kau datang ke gudang tua di pinggir kota. Malam ini, aku terdiam, tubuhku seketika tegang. Siapa kau? Suara itu tertawa dingin. Tidak penting. Yang jelas, kalau kau terlambat, gadis itu mungkin tidak akan pulang dengan selamat. Sambungan terputus. Aku menggenggam ponsel erat-erat, rahangku mengeras. Ayu, gudang tua itu berada di kawasan industri yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya penuh lumut, pintunya berkarat, dan lampu jalan di sekitarnya mati. Hanya cahaya rembulan yang memberi penerangan samar. Aku melangkah masuk, dan di dalamnya aku melihat Ayu. Tangannya terikat, mulutnya disumpal kain, matanya penuh ketakutan. Di sekelilingnya, 5 orang pria bertubuh kekar berdiri sambil membawa
besi dan pisau. Mereka tertawa saat melihatku masuk. Jadi ini dia sopirnya? Salah satu dari mereka mengejek. Kasian sekali, gadis secantik ini mau dibawa jalan sama orang rendahan. Aku menatap mereka satu persatu, lalu memandang Ayu. Ia berusaha berkata sesuatu, tapi suaranya tertahan kain di mulut. Lepaskan dia, kataku tenang, meski darahku mendidih. Para pria itu tertawa keras. Kau berani memerintah kami? Kau pikir siapa dirimu? Kau cuma sopir bodoh. Aku menghela napas. Sudah cukup lama aku menahan diri. Tapi malam ini, semua akan berbeda. Langkahku maju perlahan. Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi. Pria terdepan mengayunkan besi ke arahku. Gerakannya cepat, tapi bagiku terasa lambat, sangat lambat. Dengan sekali elakan, aku menangkap besi itu, lalu memutarnya hingga ia terlempar ke lantai. Sebelum ia sempat bangkit, sikuku menghantam rahangnya. Suara retakan terdengar jelas, dan ia roboh tak bergerak. Tawa teman-temannya mendadak lenyap. Bunuh dia, teriak salah satu dari mereka. Dua pria menyerang bersamaan dengan pisau. Aku berputar, menangkap pergelangan tangan mereka, lalu menghantamkan kepala mereka satu sama lain. Pisau terlepas, tubuh mereka jatuh seperti karung beras. Dua orang tersisa, tampak ragu. Wajah mereka pucat, tangan gemetar. Aku menatap mereka dengan sorot mata yang sudah lama ku pendam, sorot mata seorang raja perang. Jika kalian ingin hidup, tinggalkan tempat ini sekarang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tanpa berpikir panjang, keduanya berlari keluar gudang, meninggalkan temannya yang terkapar. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Aku mendekati Ayu, melepaskan ikatan di tangannya, lalu menurunkan sumpalan dari mulutnya. Ia terisak, matanya membesar menatapku. Mas, siapa sebenarnya kau? Suaranya bergetar. Aku menunduk, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku bukan hanya sopir. Ayu, itu hanya penyamaran. Nama yang mereka hina itu hanyalah bayangan dari siapa aku sebenarnya. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku adalah seseorang yang dulu disebut Raja Perang. Aku adalah naga tersembunyi yang memilih meninggalkan tahtanya untuk mencari kedamaian. Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir deras. Itu tidak mungkin. Kau melawan mereka semua sendirian. Aku hanya tersenyum tipis. Sekarang kau tahu. Dan kau juga tahu hinaanmu tempo hari. Lebih menyakitkan daripada 1000 pisau yang diarahkan padaku. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Mas, aku tidak tahu. Aku bodoh. Aku menyesal. Aku menghela napas panjang. Penyesalanmu tidak menghapus luka yang sudah ada. Tapi, setidaknya, malam ini kau masih hidup. Itu yang terpenting. Aku berdiri, menatap pintu gudang yang terbuka lebar. Angin malam berhembus, membawa aroma karat dan tanah basah. Malam itu, rahasiaku tidak lagi sepenuhnya tersembunyi. Ayu sudah melihat siapa aku sebenarnya. Dunia yang kucoba tinggalkan, kembali menarikku masuk dengan caranya sendiri. Aku sadar, sejak malam itu, aku tidak akan bisa lagi berpura-pura hanya sebagai sopir. Naga yang selama ini kupaksa tidur, sudah terbangun. Dan ketika naga bangkit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa hari berlalu, dan Ayu benar-benar berubah. Jika dulu ia bicara padaku dengan nada merendahkan, kini suaranya dipenuhi rasa hati-hati, seolah takut salah langkah. Mas Duta? Panggilnya suatu sore saat aku mengantarnya pulang. Aku hanya menatap jalan di depan, kedua tanganku erat di setir. Aku ingin minta maaf, katanya lirih. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Semua kata-kataku, semua sikapku, aku menyesal. Aku menarik napas panjang. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru menambah sesak di dadaku. Ayu, penyesalanmu tidak akan menghapus apa yang sudah terucap. Luka itu sudah tertanam. Aku tidak bisa begitu saja melupakannya. Ia terdiam. Aku bisa melihat dari kaca spion matanya berkaca-kaca. Tapi,
Apakah masih ada kesempatan untukku memperbaiki semuanya? Suaranya nyaris berbisik. Aku tidak menjawab, sebab dalam hati kecilku, aku sendiri tidak tahu jawabannya. Malamnya, saat aku duduk di kamar sederhana, aku membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada pedang pendek berukir naga, senjata yang dulu selalu kubawa ke medan perang. Tanganku bergetar saat menyentuhnya. Aku sudah berjanji meninggalkan semua ini. Tapi kejadian di gudang membuktikan bahwa dunia lamaku belum benar-benar hilang. Saat aku masih menatap pedang itu, suara ketukan keras terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. Aku segera menutup kotak itu dan berdiri waspada. Siapa? Tidak ada jawaban. Tapi dari balik pintu, aku bisa merasakan aura yang tidak asing. Aura yang sudah lama tidak kurasakan, namun begitu kuat, begitu mengintimidasi. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Di depan sana, berdiri seorang pria berjas hitam dengan bekas luka panjang di wajahnya. Matanya menyala penuh kebencian. Duta, suaranya berat, dingin, dan penuh racun. Jadi benar, kau masih hidup. Darahku langsung berdesir. Aku mengenalnya. Raka, panglima yang dulu berkhianat, orang yang pernah mencoba merebut tahtaku di medan perang. Aku mengepalkan tangan. Raka, apa yang kau inginkan? Ia tersenyum miring. Kau pikir bisa menghilang begitu saja? Kau tinggalkan perang, kau tinggalkan pasukanmu, tapi aku tidak pernah melupakanmu. Dunia ini hanya butuh satu naga, Duta. Dan naga itu adalah aku. Aku melangkah maju, menatapnya tajam. Jika kau ingin membuktikan dirimu, buktikan dengan kehormatan, bukan dengan cara pengecut. Raka tertawa, suaranya bergema di gang sempit. Kehormatan, kata itu sudah mati bersama kerajaanmu. Sekarang hanya ada kekuatan. Dan aku akan mengambil segalanya darimu. Bahkan gadis itu, mataku melebar. Jangan kau sentuh dia. Tatapannya semakin bengis. Oh, jadi kau peduli padanya? Bagus. Itu akan menjadi kelemahanmu. Aku bisa merasakan darahku mendidih. Kata-kata Ayu tempo hari memang melukai, tapi ancaman Raka itu adalah tantangan langsung terhadap siapa aku sebenarnya. Naga dalam diriku bergetar, ingin keluar, ingin membakar habis orang yang berani menodai kehormatanku. Aku menahan diri dengan susah payah, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas. Jika kau berani menyentuh Ayu, aku akan memburumu sampai ke ujung dunia. Kau tahu aku bukan hanya sekadar sopir. Kau tahu siapa aku. Raka mendekatkan wajahnya, jaraknya hanya sejengkal dariku. Aku menunggu itu, Duta. Aku ingin melihat seberapa jauh naga tua sepertimu bisa terbang. Lalu ia berbalik, melangkah, pergi ke dalam gelap malam, meninggalkan aroma ancaman yang menggantung di udara. Aku menutup pintu. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena api amarah yang mulai tak terkendali. Ayu sudah membuat retakan dalam hatiku dengan penolakan dan penghinaan. Dan kini Raka muncul, menginjak luka itu sambil membawa badai baru. Aku tahu, pertempuran yang selama ini ku hindari tak bisa lagi dielakkan. Naga yang terbangun dalam diriku kini benar-benar harus mengangkat sayapnya. Pertanyaan besar hanya satu. Apakah aku bisa melindungi Ayu? Ataukah aku akan kehilangan segalanya sekali lagi? Malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Langit tertutup awan. Bulan hanya sesekali menampakkan wajah pucatnya. Angin berembus dingin, membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Aku berdiri di atap gedung tua, menatap kosong ke arah kota yang dipenuhi cahaya lampu. Pikiranku kacau. Raka sudah kembali, dan itu artinya masa lalu yang selama ini kuhindari akhirnya mengejarku. Telepon genggamku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Duta, suara berat itu langsung kukenal. Raka. Kalau engkau masih punya keberanian, datanglah ke pelabuhan lama malam ini. Jangan bawa siapapun. Aku akan menunggu. Sambungan terputus. Aku mengepalkan tangan. Pilihan apa yang kupunya? Jika aku tidak datang,
Ayu yang akan menjadi sasaran. Dan aku tahu Raka tidak main-main dengan ancamannya. Pelabuhan lama itu sunyi, hanya terdengar debur ombak menghantam dermaga kayu yang lapuk. Lampu-lampu jalan banyak yang padam, menyisakan kegelapan yang menekan. Aku melangkah dengan mantap, dan di sana ia sudah berdiri. Raka, dengan jas hitam yang sama, wajahnya tetap penuh kebencian. Di sampingnya, Ayu berdiri dengan tangan terikat, mulutnya disumpal kain. Matanya memandangku, penuh cemas. Aku datang, kataku datar. Sekarang lepaskan dia, Raka tertawa dingin. Begitu cepat, aku kira kau akan sembunyi lagi, seperti pengecut. Aku mengabaikan provokasinya. Tatapanku hanya terfokus pada Ayu. Biar dia pergi. Ini antara kau dan aku. Raka menoleh ke arah bawahannya, lalu memberi isyarat. Ayu didorong kasar ke samping, hingga jatuh berlutut di lantai kayu dermaga. Ia terisak, tapi aku lega melihatnya masih hidup. Sekarang, kata Raka, menarik sebilah pedang panjang dari balik mantelnya. Mari kita buktikan siapa naga sejati. Aku menarik napas dalam-dalam. Dari balik jaketku, aku mengeluarkan pedang pendek berukir naga. Senjata yang dulu kutinggalkan, tapi kini kupanggil kembali. Kilatan baja beradu saat pedang kami saling bertemu untuk pertama kalinya. Suaranya memecah keheningan malam, bergema bersama desiran ombak. Raka menyerang cepat, dengan tenaga penuh kebencian. Aku menangkis, lalu memutar tubuhku, membalas dengan tebasan rendah. Ia melompat mundur, lalu menyerang lagi, lebih cepat, lebih brutal. Benturan demi benturan membuat tanganku bergetar, tapi mataku tetap tajam. Aku bukan pemula. Aku adalah raja perang. Di sela pertarungan, Raka tertawa mengejek. Kau pikir kau masih sama seperti dulu, Duta? Kau sudah layu. Kau lemah. Gadis itu akan tahu betapa rapuhnya orang yang dia pilih untuk dipercaya. Aku menggertakkan gigi, menahan emosi. Aku mungkin meninggalkan tahtaku, tapi kekuatanku tidak pernah hilang. Dan malam ini, kau akan merasakannya. Aku mendorong tubuhku maju, mengayunkan pedang dengan tenaga penuh. Tebasan itu hampir mengenai bahunya. Tapi ia sempat menangkis. Percikan api keluar dari gesekan baja. Pertarungan semakin sengit. Setiap langkah, setiap tebasan, membawa kenangan lama. Dulu, kami pernah berjuang bersama di medan perang. Tapi keserakahan membuatnya berkhianat. Kini, pengkhianatan itu menuntut balasan. Hujan akhirnya turun, deras, membasahi tubuh kami yang penuh keringat dan darah. Kayu dermaga licin, tapi kami tetap bergerak. Pedang tetap beradu tanpa henti. Ayu berteriak dari kejauhan, meski suaranya teredam kain. Matanya membesar melihat percikan darah dari lenganku yang tergores tebasan Raka. Aku terhuyung, tapi segera menstabilkan diri. Luka itu kecil. Tidak ada waktu untuk rasa sakit. Raka mendekat, menodongkan pedangnya ke arahku. Lihat dirimu, Duta. Kau bukan naga. Kau hanya bayangan masa lalu. Aku menatapnya dengan sorot mata membara. Tidak, aku adalah naga yang memilih tidur. Tapi malam ini, kau yang akan mati terbakar oleh sayapku. Dengan teriakan yang keluar dari dasar hatiku, aku melancarkan serangan terakhir. Gerakanku cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Pedangku menebas deras dari bawah ke atas, menghantam pedangnya dengan keras hingga terlepas dari tangannya. Pedang Raka terlempar, jatuh berderak di lantai dermaga. Ia terperangah, lalu mundur terhuyung. Aku menempelkan ujung pedangku ke lehernya. Nafasku berat, dadaku naik turun. Semua ini berakhir di sini, Raka. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Bunuh aku kalau kau berani. Aku menarik pedangku perlahan. Tidak. Hukuman terburuk untukmu adalah hidup dengan kekalahanmu. Hidup dengan rasa malu karena kau tidak pernah bisa menjadi naga. Aku memutar tubuh, meninggalkan dia yang terkapar di bawah hujan. Aku berlari ke arah Ayu, melepaskan ikatan di tangannya. Ia langsung menubrukku, tubuhnya gemetar hebat. Mas,
Aku takut sekali. Aku merengkuhnya erat, membiarkan hujan, menutupi air mata yang jatuh di wajahku. Semuanya sudah selesai. Kau aman sekarang. Ia menatapku, matanya merah. Mas, maafkan aku. Maafkan semua kata-kataku dulu. Aku menutup matanya dengan tanganku, lalu berkata pelan. Tidak perlu bicara sekarang. Yang penting, kau selamat. Itu saja sudah cukup. Malam itu, di bawah hujan deras, pertarungan antara masa lalu dan masa depan akhirnya pecah. Aku menang, tapi aku tahu ini bukan akhir. Raka mungkin kalah malam ini, tapi kebencian seperti miliknya tidak akan pernah mati begitu saja. Dan aku sadar, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Hujan semalaman membuat pagi itu beraroma tanah basah. Jalanan kota masih lengang, hanya ada sisa-sisa genangan yang memantulkan cahaya matahari. Aku duduk di kursi reyot di kamarku. Pedang naga tergeletak di meja kayu, basah oleh sisa hujan dan darah semalam. Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. Sudah berakhir, ucapku lirih. Tapi aku tahu itu hanya setengah kebenaran. Raka memang kalah, tapi bayangan pengkhianatannya akan selalu menghantuiku. Ketukan pelan terdengar di pintu. Aku berdiri dengan hati-hati, membuka pintu, dan menemukan Ayu berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis, dan rambutnya masih lembab seolah ia tak peduli dengan dirinya sendiri. Mas Duta, suaranya lirih, hampir tenggelam dalam suara burung pagi. Aku menunduk sejenak, menahan gejolak di dada. Kau sudah aman sekarang. Tidak perlu memikirkan apapun. Ia menggeleng cepat, lalu menunduk. Aku datang bukan hanya karena itu. Aku datang karena aku harus bicara. Aku mempersilahkannya masuk. Ia duduk di kursi kayu, tangannya meremas ujung baju. Aku bisa melihat ia berusaha menahan gemetar. Mas, akhirnya ia bicara, suaranya bergetar. Aku sudah terlalu jauh melukai hatimu. Aku bilang kau hanya sopir, aku hina kau di depan teman-temanku, padahal aku sama sekali tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku bodoh. Aku sombong. Dan aku menyesal. Aku menatapnya, diam, membiarkan ia melanjutkan. Aku lihat sendiri dengan mataku, Mas. Malam itu, waktu kau melawan mereka semua sendirian, aku lihat bagaimana kau berdiri, bagaimana sorot matamu berubah. Aku takut, tapi juga kagum. Aku sadar, aku salah menilaimu. Kau bukan hanya sopir, tapi bahkan jikapun kau hanya sopir biasa, aku tetap tidak pantas berkata seburuk itu. Air matanya jatuh, satu demi satu, membasahi bajunya. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Luka dari kata-katamu itu dalam, Ayu, lebih dalam daripada pedang yang menggores tubuhku. Tapi aku tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa kau juga berani menatap kebenaran sekarang. Ia mengangkat wajahnya, matanya basah. Apa masih ada kesempatan untukku untuk memperbaiki semuanya? Aku terdiam lama. Hati ini masih berat. Bagian dari diriku ingin marah, ingin membalas semua sakit yang kutanggung. Tapi bagian lain, bagian yang lebih manusiawi, tahu bahwa dendam hanya akan menambah luka. Aku berdiri, mendekat, lalu berlutut di hadapannya. Tanganku menyentuh lembut bahunya. Ayu, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti semula. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin kehilangan rasa percaya ini lagi. Kalau kau mau berjalan bersamaku, maka berjalanlah bukan karena siapa aku, melainkan karena siapa aku di matamu. Ia terisak semakin keras, lalu mengangguk cepat. Aku mau, Mas. Aku mau. Aku tidak peduli lagi siapa dirimu, naga atau raja, atau apapun. Yang aku peduli, kau adalah orang yang menolongku, orang yang menjaga aku, ketika semua orang meninggalkan. Itu cukup. Aku menariknya ke dalam pelukan. Tubuhnya gemetar, tapi perlahan mengendur di pelukanku. Untuk pertama kalinya, sejak lama, aku merasa ada sedikit ketenangan menyelinap masuk ke dalam hatiku yang porak-poranda.
Kami berdiam lama. Tak ada kata-kata, hanya suara napas dan detak jantung yang saling menyatu. Beberapa hari berikutnya, Ayu mulai sering menemuiku. Tidak lagi sebagai gadis yang menuntut atau merendahkan, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar. Ia bertanya tentang kehidupanku, tentang masa laluku, meski aku hanya bercerita sedikit. Aku ajarkan padanya hal-hal kecil, cara membaca arah angin, cara menilai orang dari tatapannya, cara tenang dalam situasi berbahaya. Ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seolah setiap kata dariku adalah pelajaran berharga. Dan aku belajar kembali bagaimana rasanya ditemani tanpa dihina. Suatu sore, kami duduk di tepi sungai, menatap matahari yang perlahan tenggelam, warna jingga dan merah membias di permukaan air, membuat dunia seolah dilukis dengan kuas emas. Mas, Ayu memecah keheningan. Kalau semua ini berakhir, apa yang akan Mas lakukan? Aku menatap langit senja, lalu tersenyum tipis. Entahlah, mungkin aku akan terus menyetir, mengantar orang-orang tanpa mereka tahu siapa aku, atau mungkin aku akan pergi jauh, mencari tempat di mana tak ada yang mengenaliku. Ia menggenggam tanganku erat. Kalau Mas pergi, aku ingin ikut. Aku menoleh, terkejut. Ayu, matanya menatapku penuh tekad. Aku tidak peduli ke manapun. Aku hanya tidak ingin lagi salah menilai, salah memilih. Aku ingin mengenalmu sungguh-sungguh. Bukan hanya penampilanmu, bukan hanya cerita masa lalumu, tapi hatimu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada pedang raka. Untuk pertama kalinya, aku merasa luka yang dulu membakar kini mulai sembuh. Perlahan. Tidak sepenuhnya hilang, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan hidup baru yang tak selalu dipenuhi perang. Aku menggenggam tangannya kembali, lalu tersenyum samar. Kalau begitu, kita lihat kemana jalan ini membawa kita. Malam itu, saat bintang mulai bertaburan di langit, aku menatap Ayu yang tertidur bersandar di bahuku. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma sungai dan tanah basah. Aku sadar, penerimaan tidak selalu datang dalam sekejap. Tapi aku sudah melangkah satu langkah ke depan. Dan itu lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Matahari pagi menembus jendela tua rumah kontrakan ini, menyapu meja kayu dengan cahaya keemasan. Udara segar bercampur dengan aroma kopi hitam yang baru saja kuseduh. Aku duduk diam, menatap secangkir kopi di tanganku, sementara di luar sana, suara ayam kampung dan langkah-langkah warga mulai mengisi kehidupan. Hari-hari telah berlalu sejak pertempuran terakhir. Luka di tubuhku perlahan mengering, tapi luka di hati, aku tahu, itu butuh waktu lebih lama. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda. Aku tak lagi sendirian. Ayu duduk di seberangku, rambutnya diikat sederhana. Wajahnya lebih tenang dibanding sebelumnya. Ia menatapku dengan senyum kecil, lalu menyodorkan sepiring pisang goreng hangat. Mas, sarapan dulu. Jangan cuma kopi. Aku tertawa kecil. Kau ini seperti ibuku saja. Ia pura-pura cemberut, tapi aku bisa melihat matanya berbinar. Suasana itu, sederhana, hangat, tanpa pertengkaran, membuatku sadar betapa berharganya kehidupan yang dulu selalu kucari. Sore itu, aku memutuskan untuk membawa Ayu pergi keluar kota. Mobil tua yang biasa kugunakan sebagai sopir kini menjadi kendaraan kami berdua. Jalanan panjang berkelok di depan, sawah hijau membentang di kiri kanan, dan langit biru melukis kanvas tak terbatas di atas kepala. Mas, rasanya aku seperti mimpi, kata Ayu pelan, menatap keluar jendela. Dulu aku pikir hidupku hanya akan berkutat di pesta, di ruangan penuh orang yang suka merendahkan. Tapi sekarang, aku di sini, denganmu. Aku menoleh sekilas, lalu tersenyum, samar. Hidup selalu punya caranya sendiri untuk mengajari kita. Kadang lewat kebahagiaan, kadang lewat luka. Ia mengangguk, lalu menatapku dengan tatapan penuh tekad. Aku ingin ikut belajar darimu, Mas.
Aku ingin tahu bagaimana menghadapi dunia tanpa harus menindas orang lain. Aku ingin kuat, bukan sombong. Aku menekan pedal gas lebih dalam, merasakan angin masuk lewat jendela. Dalam hati, aku merasa sebuah beban lama perlahan terangkat. Kami berhenti di sebuah bukit kecil di pinggir desa. Dari atas sana, seluruh kota terlihat kecil, seperti sekadar titik-titik cahaya yang tak berdaya melawan langit senja. Aku berdiri di tepi bukit, menatap cakrawala yang merah keemasan. Dulu, kataku lirih, aku berdiri di medan perang seperti ini. Tapi yang kulihat bukan senja, melainkan api, darah, dan teriakan. Aku pikir, aku akan hidup dan mati di tengah peperangan. Aku menoleh pada Ayu yang berdiri di sampingku. Tapi ternyata, aku masih bisa berdiri di sini. Masih bisa merasakan angin, mendengar burung, dan melihatmu tersenyum. Itu artinya, Tuhan masih memberiku kesempatan untuk memilih jalan baru. Ayu menggenggam tanganku erat. Dan aku ingin berjalan di jalan itu bersamamu. Malam turun perlahan, bintang-bintang muncul satu persatu. Kami duduk berdua di kap mobil, memandang ke langit luas. Aku teringat sebuah pepatah lama dari bangsaku. Naga yang bersembunyi di sungai, suatu saat akan kembali ke langit. Mungkin aku adalah naga itu. Aku turun ke bumi, menyamar sebagai sopir mencoba melarikan diri dari masa lalu. Tapi pada akhirnya, naga tak bisa sepenuhnya mengingkari siapa dirinya. Namun kini aku tahu, kembali ke langit bukan berarti kembali berperang. Bukan berarti menghunus pedang dan menumpahkan darah lagi. Bagi naga sepertiku, kembali ke langit berarti berdamai dengan masa lalu. Dan terbang bersama orang yang kucintai menuju masa depan. Aku menoleh pada Ayu. Ia tertidur bersandar di bahuku, wajahnya damai diterangi cahaya bulan. Aku tersenyum. Inilah jalanku sekarang. Jalan pulang sang naga. Esok hari, kami akan kembali ke kota. Aku mungkin masih akan menjadi sopir. Mungkin akan tetap menyetir mobil tua melewati jalanan macet. Tapi aku tahu, hidupku tak lagi kosong. Aku punya seseorang yang mempercayai aku apa adanya. Dan mungkin, suatu saat nanti, jika dunia kembali memanggilku, aku akan menjawab panggilan itu. Tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian.